Dan ibu saya selalu bilang, jadilah orang yang mulia. Ca jadi wong sing mulia. Maksudnya di situ adalah kamu memang bisa jadi nggak punya harta, kamu nggak punya materi, tapi kamu setidaknya bisa bermanfaat buat orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lorong Edukasi, dimanapun Anda berada, saat ini Lorong Edukasi kehadiran tamu istimewa ini. Seorang perempuan energik. Nah, beliau ini bernama Uca Jaya Sucipta, salah seorang guru juga yang cukup berprestasi dan merupakan dulu alumni dari perguruan tinggi ternama di Jember, Universitas Jember, yang sekarang kebetulan beliau juga aktivitasnya banyak di kegiatan sosial. Nah, ini tentu profil ini akan sangat menarik kalau kita kulik lebih dalam seperti apa inspirasi yang akan beliau sajikan pada episode podcast inspiratif kali ini. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Uca Jaya Sucipta ini, kita ikuti tayangan berikut ini. Uca Jaya Sucipta, perempuan asli Jember ini, merupakan lulusan terbaik dari Universitas Jember. Saat ini, Uca yang berprofesi sebagai guru di SMA Muhammadiyah 3 Jember memiliki segudang aktivitas sosial. Dia tidak hanya menjadi guru biasa, tetapi dia ingin mengabdikan dirinya untuk kebermanfaatan bagi sesama. Salah satu aktivitas sosialnya yaitu menjadi agen penggerak dan sekaligus tenaga pengajar di rumah peradaban. Dan masih banyak lagi kegiatan sosial yang dilakukan oleh Uca. Seperti apa kisah inspiratifnya? Ikuti terus tayangan bersama podcast inspiratif Lorong Edukasi. Oke, ya. Mbak Uca Jaya Sucipta, ini menarik profil Anda ini. Kalau saya baca sekilas dari apa yang pernah saya baca dari seorang Uca Jaya Sucipta, ternyata Anda ini adalah seorang mahasiswa dulunya yang sangat berprestasi. Kalau boleh saya katakan, Anda adalah lulusan terbaik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember. Dan sekarang nampaknya Anda juga bergelut di dunia pendidikan dan juga banyak berkegiatan di bidang sosial ini. Nah, sebetulnya kalau boleh kami kulik dulu ini, seorang Uca Jaya Sucipta ini, Anda kan seorang guru nih di SMA Muhammadiyah 3, yang salah satu sekolah yang cukup besar juga di Jember ini. Dari latar belakang Anda yang demikian ini, Bu Uca, ini, atau saya nggak usah manggil Bu saja lah, lebih enak gitu ya. Nah, Uca saja, biar Uca santai. Biar santai. Oke, Uca, ini Anda apa kemudian yang memotivasi Anda kemudian menjadi seorang mahasiswa yang pada akhirnya menjadi mahasiswa yang berprestasi, yang kemudian banyak terlibat di aktivitas lingkungan atau aktivitas kegiatan sosial ya, sosial lingkungan. Ini bisa disaringkan ini. Oke, ngomong-ngomong tentang banyak aktivitas dan kegiatan gitu kan. Saya itu adalah tipe orang yang grapyak istilahnya kalau orang Jawa bilang. Istilahnya suka bergaul dengan orang-orang. Nah, ketertarikan saya untuk selalu bergabung dan berinteraksi dengan orang-orang lain itu adalah karena memang naluriah. Karena saya suka bertemu orang-orang baru, kemudian suka mendengar cerita-cerita inspiratif dari mereka-mereka, kemudian mendengar dari usaha atau kemampuan mereka untuk bertahan hidup di dunia ini yang penuh dengan lika-liku, dan saya suka dengan itu. Oleh karena itu saya entah dari SMA ataupun sampai kuliah, bahkan keluar dari kuliah menjadi alumni, saya tetap bergelut dengan kegiatan-kegiatan sosial itu. Terlebih lagi
saya itu selalu menanamkan pada diri sendiri bahwasanya ilmu yang saya dapat itu harus bermanfaat. Harus bermanfaat untuk orang lain. Mau kamu tidak berprestasi ataupun berprestasi, ilmu yang kamu dapat harus berguna untuk orang lain, harus kamu tularkan kepada orang lain. Maka dari itu, saya selalu berusaha atau selalu menggunakan atau sisa-sisa waktu saya di setiap hari selalu saya gunakan untuk orang-orang lain. Setidaknya seperti yang saya lakukan saat ini, misalnya belajar atau mengajari anak-anak kecil di rumah peradaban atau rumah belajar seperti itu, Pak. Nah, ini ngomong-ngomong rumah peradaban, ini nanti saya akan mengulik lebih dalam ini. Seperti apa ini rumah peradaban dari yang baru saja dijelaskan oleh seorang Uca Jaya Sucipta. Tapi sebelum itu, background Anda kan di sosiologi ya, betul ya Mbak Uca ya? Iya, betul, betul. Nah, di sosiologi, kemudian Anda yang saya ketahui kemudian jadi guru ini. Jadi guru di SMA. Nah, kemudian apa kemudian relevansinya kalau boleh di-share-kan ini ya? Dari background sosiologi, apakah memang serta-merta ini harus jadi guru ini? Atau bagaimana seorang Uca menyikapi itu? Awal mula saya kenapa bisa mengajar itu karena saya merasa punya passion untuk mengajar. Jadi cita-cita saya itu emang dulu ingin menjadi guru, Pak. Oh, iya. Tapi karena orang tua saya tidak memperbolehkan saya untuk kuliah di luar, untuk mengambil jurusan FKIP Sosiologi, maka akhirnya saya ambil di UNED. Kata orang tua saya, yang dekat belum tentu jelek loh, Nduk. Oh, menarik. Yang dekat belum tentu jelek. Yang dekat belum tentu jelek loh, Nduk, gitu. Akhirnya, iya ya, benar juga sih gitu. Akhirnya saya ambil jurusan yang saya suka, sosiologi, karena memang saya terinspirasi dari guru saya saat SMA, akhirnya saya ikut masuk sosiologi di Universitas Jember, meskipun saya tidak masuk ke FKIP-nya. Nah, cara supaya saya bisa punya background atau punya setidaknya bisa mengajar anak-anak, akhirnya saya mengikuti kayak kegiatan di kampus seperti UNED mengajar itu tadi. Meskipun saya nggak masuk FKIP, yang penting saya bisa mengajar. Gitu. Ya. Nah, ya, ada yang mau dilanjutkan? Kemudian untuk mengajar di SMA Muhammadiyah 3 sendiri, karena saya cukup dekat dengan dosen, suka ikut kegiatan-kegiatan dosen melihat bahwa saya memiliki potensi untuk mengajar. Akhirnya beliau memberikan peluang bagaimana kalau Dek Uca mencoba mengajar di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Karena saya lihat Dek Uca ini juga punya kemampuan untuk mengajar anak-anak, kan suka banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, yaitu Universitas Mengajar tadi. Akhirnya saya disuruhlah untuk mencoba masuk mengajar di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah mengajar, sudah 1,5 tahun mengajar di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Gitu. Oke, ini menarik nih, ngomong-ngomong akhirnya tadi didorong oleh dosennya ya, kalau tidak saya tangkap tadi itu didorong oleh dosennya untuk coba saja mungkin ada kesempatan nih di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Nah, sosok seorang Uca ini yang kemudian punya passion di bidang pendidikan atau pengajaran seperti itu sebetulnya Anda dibentuk oleh keluarga yang memang berbackground pendidikan atau memang passion itu muncul sendiri? Seperti apa? Passion itu muncul sendiri. Keluarga saya tidak ada yang menjadi guru. Tidak ada background yang menjadi guru, tidak ada. Karena saya memang suka bergaul dengan orang baru, kemudian saya suka sekali dengan anak-anak kecil gitu. Akhirnya saya berusaha untuk gimana caranya kalau saya sudah kuliah, sudah mahasiswa nih, udah kalau kata maha berarti aku harus banyak berkontribusi nih, nggak cuma jadi siswa, jadi kalau udah mahasiswa ya aku harus banyak berkontribusi terhadap lingkungan rumahku minimal, seperti itu. Akhirnya dari situ ketertarikan saya lambat laun semakin terasa, kemudian suka sekali mengajar, suka sekali bertemu dengan anak-anak kecil, suka sekali bergaul dengan orang-orang baru, seperti itu, Pak.
Intinya di sini memang seorang Uca Iya. tidak mendapatkan teladan secara langsung sebetulnya di keluarganya bahwa tidak ada, orang tua saya bukan guru dan sebagainya, tapi ternyata mungkin lingkungan juga membentuk seorang Uca akhirnya juga tertarik di bidang itu. Ya katanya tadi di kampus juga banyak bergaul dengan orang-orang baru yang barangkali satu komunitas di UNED mengajar betul. tadi barangkali. Nah, iya betul. Ya, oke. Ini menarik juga ini. Anda kan kemudian memutuskan akhirnya kuliah di bidang sosiologi, di program studi di sosiologi itu. Nah, ngomong-ngomong ini Uca ini ternyata juga mendapat beasiswa ini ternyata. Beasiswa Iya betul. bidik misi. Ini bisa Iya. diceritakan ini bagaimana itu ceritanya ini mendapatkan beasiswa pada saat kuliah itu? Awal mula itu karena saya memang background keluarga saya adalah keluarga yang tidak berkecukupan lah, biasa saja gitu Pak ya. Okay. Tapi saya ingin kuliah, saya tidak ingin membebani keluarga. Ayah saya itu hanya seorang bersih-bersih di sekolah, PNS tapi tukang bersih-bersih di sekolah SD gitu kan. Untuk membiayai saya dan kakak saya kuliah itu rasanya tidak cukup. Maka akhirnya saya harus mencari beasiswa bagaimana supaya saya setidaknya tidak mengurangi beban keluarga. Akhirnya saya coba-coba ikut bidik misi. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya dan akhirnya saya dapat bidik misi itu tadi. Nah, artinya memang di sini di samping seorang Uca ini mencoba untuk bagaimana berupaya untuk membantu orang tua dalam segi finansial, membantu tadi ada kakaknya juga yang kuliah pada waktu itu, juga disertai usaha yang sungguh-sungguh untuk meraih itu. Nah, itu Anda waktu kuliah itu menggunakan jalur apa itu? SBMPTN atau SBMPTN. SBMPTN ya. Artinya jalur tes ya berarti memang. Iya, jalur tes. SNMPTN saya nggak kena. Ya. Tapi justru pada gimana? Karena sudah tahu SNMPTN nggak kena, saya berusaha keras lagi, usahanya lebih maksimal lagi. Gimana caranya? Pokoknya saya bisa kuliah, saya bisa masuk sosiologi, kemudian saya banyak berkontribusi sama di daerah saya, intinya seperti itu. Akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah Allah mengabulkan doa-doa itu. Ngomong-ngomong ini kan Uca ini juga aktivis juga dulu di kampus gitu kan, kemudian banyak mengikuti organisasi dan nampaknya sampai sekarang aktivitas atau jiwa keorganisasian dulu itu masih melekat ini pada saat seorang Uca ini sudah selesai studi dan mengabdi di masyarakat ini. Nah, ngomong ini Mas mengenai kegiatan sosial yang dilakukan saat ini, salah satunya yang saya ketahui ini adalah seorang Uca ini seorang agen penggerak ini di rumah peradaban ini. Apa itu rumah peradaban sebenarnya Mbak Uca? Dan peranan Anda apa sih sebetulnya di sana itu? Oke. Ngomong-ngomong rumah peradaban. Jadi rumah peradaban itu adalah rumah literasi ya. Kayak rumah baca lah gitu. Nah, di desa saya itu atau lingkungan rumah saya itu banyak orang yang menganggap bahwasannya lingkungan rumah saya itu adalah lingkungan kumuh. Memang orang-orangnya itu pendidikannya masih strata SMP, SD, SMP, SMA gitu aja Pak. Jadi untuk lulusan sarjana itu masih sedikit sekali. Kemudian ada satu agen perubahan yang dia juga senior saya, itu memiliki keinginan untuk membuka rumah baca bagi anak-anak yang ada di sekitar rumah. Akhirnya setelah launching kemarin, saya diminta untuk istilahnya menyebarkan atau menyebarkan dan mengajak anak-anak lain di desa lain ataupun di lingkungan-lingkungan lain tergabung ke dalam rumah peradaban ini. Untuk anak-anak yang sekarang kan masa pandemi Pak, gitu, pandemi. Jadi anak-anak banyak yang di rumah itu hanya main, ngegame, ataupun banyak dimarah-marahi oleh orang tua karena orang tuanya dipaksa untuk mengerjakan PR mereka. Akhirnya saya sendiri juga
mengajak mereka untuk belajar di rumah peradaban saja bersama-sama, ketemu teman, kemudian tidak lagi bermain HP, kemudian banyak membaca, kemudian belajar menghitung seperti itu. Nah, kemudian setelah jadi nih ya, artinya seorang Uca ini berkontribusi atau menjadi seorang agen penggerak di rumah peradaban itu. Nah, apa kemudian menjadi fokus kegiatan utamanya Mbak Uca di sana? Oh, untuk kegiatan-kegiatan kita biasanya belajar. Tergantung tema yang diinginkan anak-anak untuk saat ini ya. Karena kan anak-anak suka berubah-ubah. Misalnya minggu ini saya akan mengajar berhitung. Kemudian anak-anak datang, Bu, saya mau belajar bahasa Inggris gitu. Saya mau belajar introduce myself itu loh, Bu. Ya, kita belajar seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan sehari-hari ya hanya belajar, kemudian bermain, sudah itu saja sih untuk kegiatan hari ini. Untuk kegiatan setiap minggu dari Senin sampai Jumat. Itu Senin sampai Jumat selalu ada ya, maksudnya setiap hari seperti itu ya? Iya, selalu seperti itu. Jadi anak-anak datang jam 8 atau ya jam 8 kita selesai jam 9 biasanya. Jadi 1 jam untuk belajar, 1 jam berikutnya mereka boleh bermain apapun itu. Apa kemudian respon dari orang tua ya khususnya atau mungkin warga di sekitar rumah peradaban itu melihat ada aktivitas yang dilakukan oleh Mbak Uca dan teman-teman ini di rumah peradaban itu? Wah, responnya baik sekali Pak, baik sekali. Mereka malah ini angin segar gitu buat mereka karena melihat anaknya setiap hari main game, kemudian ribut sama kakaknya gitu. Akhirnya mereka ya sudahlah main sana di rumah peradaban sama bunda sana main seperti itu. Belajar berhitung, warnai atau belajar menghafal lah, menghafal surat-surat pendek. Ya udahlah, pokoknya jangan di rumah gitu, jangan main game, jangan main HP. Kemudian dari situ juga ada orang tua yang menyisakan sedikit hartanya gitu, menyisihkan sedikit hartanya untuk memberikan uang atau sedekahnya itu untuk membeli buku Pak, begitu. Menjadi pewakaf biasanya, menjadi pewakaf. Jadi setiap bulan mereka menyisakan uangnya sebanyak 20.000. Iya, untuk pembelian buku nyicil seperti itu. Iya. Itu per apa hitungannya? Maksudnya per individu dari orang tua atau memang itu dibentuk ya sukarela saja gitu dananya itu? Atau memang dipatok sekian gitu? Itu seperti apa? Memang untuk dananya sendiri dipatok sebanyak 20.000. Jadi satu orang biasanya 200.000. Nah, agar mereka, karena kan pembelian bukunya ini berupa paket ya Pak. Jadi ada langsung 24 buku itu dengan harga sekitar 2 juta atau sampai 3 juta. Karena kita membutuhkan buku-buku yang seperti itu, akhirnya kita membutuhkan setidak-tidaknya 20 pewakaf setiap bulan. Jadi satu orang 20.000. Seperti itu. Jadi setiap orang 20.000. Setiap orang 20.000 dalam 1 bulan. Jadi selama 10 bulan dia sudah bisa mewakafkan 200.000. Dan itu pun ada orang tua yang masih mau menjadi pewakaf selanjutnya sampai lama, dalam jangka waktu yang lama gitu. Sampai sekarang sudah terhitung ada berapa pewakaf yang ada di sana? Untuk di daerah saya sendiri itu hampir 30 lebih. 30 orang ya? Iya, tapi untuk itu berbeda lagi dengan teman-teman saya ataupun teman dari senior-senior saya, itu banyak sekali. Kadang ada yang mereka langsung memberikan jumlah yang tidak sedikit, ya lumayan juga gitu untuk pembelian buku gitu. Dan rumah peradaban ini terbuka untuk tidak hanya di lingkungan setempat ya, artinya mungkin masyarakat satu Jember gitu bisa. Okay, ya? Bisa ya? Iya, malah ada ini anak yang difabel juga Pak, ikut di sana, bergabung di sana, bermain bersama gitu. Oke, ini
berarti ada energi positif ini yang mau ditularkan oleh Mbak Uca dan kawan-kawan melalui rumah peradaban ini. Oke, ini mungkin nanti ya mungkin saya bisa berkunjung langsung nanti nih. Ada kesempatan yang boleh menarik sekali Pak. untuk melihat seperti Pak, apa kami suasananya. tunggu. Oke, ini juga ngomong-ngomong kegiatan Mbak Uca ini kan juga luar biasa padat yang saya ketahui ini. Ini ngomong-ngomong juga mengelola bank sampah. Ini Iya, betul. seperti apa itu? Nah, awal mula pendirian bank sampah ini karena saya tergabung dalam kelompok risetnya dosen saya ya Pak. Kelompok riset WES, namanya WES, kalau tidak salah kepanjangannya Sustainability, Ekologi dan Sustainability kalau nggak salah. Women, Ekologi and Sustainability, oke. Itu. Nah, akhirnya dosen saya menyarankan bagaimana kalau ibu-ibu di rumah mude itu kan masih jangkauannya orang-orang yang susah diajak untuk berubah dan banyak permasalahan atau problem tentang lingkungan yang ada di rumahmu. Gimana kalau kita mengelola bank sampah itu tadi? Karena kan ibu-ibu kalau ngomong tentang uang, sampah yang diuangkan itu masih mau. Jadi akhirnya kita membangun itu tadi Pak, bank sampah. Bank sampah sahabat alam. Untuk saat ini kita masih vakum Pak karena habis lebaran dan juga masih dalam tahap renovasi pembangunan tempat untuk naruh sampahnya. Karena kan sampah-sampah kardus itu kalau kena hujan dia jadi hancur. Makanya kita harus simpan dulu, harus kita buat tempat dulu untuk penyimpanan sampah. Karena harga-harga sampah sendiri kan juga suka naik turun. Iya, oke. Makanya kita harus taruh dulu supaya nanti kalau harga sampah agak mahal baru kita jual. Ya, seperti itu. Itu untuk bank sampah sendiri itu memang fokusnya ke ibu-ibu ya berarti ya? Iya, biasanya kan ibu-ibu rumah tangga ini kan lekat dengan sampah-sampah dapur gitu kan Pak. Jadi ya yang buang-buang sampah biasanya ibu-ibu. Akhirnya yang lebih open juga ibu-ibu. Akhirnya sampah-sampah yang sekiranya bisa diuangkan, punya nilai harga jual itu bisa. Itu nanti akan diolah menjadi suatu produk atau bagaimana itu sejauh ini? Nah, kalau untuk sekarang kita masih belum mengolah sampah. Jadi kita hanya memilah-milah sampah-sampah kardus atau sampah-sampah plastik itu kita pilah-pilah terus kemudian kita jual. Nah, hasil penjualan sampah tadi kita gunakan untuk koperasi, Pak. Oh, ada koperasinya? Ya, jadi setiap anggota itu kita beri tabungan. Jadi setiap penimbangan 2 minggu sekali mereka dapat berapa, uang itu tidak diambil. Uang itu tidak diambil, tapi bisa diambil ketika sudah hari raya 1 tahun berikutnya, baru bisa diambil. Kalau mau dirubah, uang itu mau dijadikan barang-barang seperti minyak goreng, gula, telur itu bisa. Jadi sesuai dengan jumlah uang yang mereka punya dari sampah itu tadi. Jadi memang dinamis ya pada akhirnya nanti lanjutannya. Iya. Nah, ini luar biasa nih sosok seorang Uca ini ternyata meskipun ini masih kelihatan di layar kita, ini sepertinya pemuda atau pemudi ini ya, ini yang sangat tangguh ini sepertinya itu ya. Kelihatan sekali oleh seorang Uca dengan aktivitas yang sedemikian luar biasanya. Ternyata ini juga menariknya, ternyata seorang Uca ini tidak hanya berhenti di sana. Masih ada katanya ini aktivitasnya dia itu untuk berbagi infak katanya ini. Ngomong soal infak ini. Ini dari kemudian rumah peradaban, kemudian juga mengelola bank sampah juga. Sampai akhirnya ada komunitas infakui apa ini namanya ini benar ini bagaimana ini Mbak Uca? Nah, komunitas infakui ini berdiri dari teman-teman seangkatan saat SMA ya. Jadi teman-teman itu jujur alhamdulillah lingkungan saya itu adalah teman-teman yang positif sekali yang kemudian juga menarik dan membentuk saya gitu pada akhirnya. Nah, teman-teman seangkatan pas SMA ini ada keinginan untuk membuat komunitas
berbagi di hari Jumat. Oh. Nah, ya, kemudian saya diajak join. Diajak join, kemudian menjadi pengurus di komunitas Empakui. Nah, komunitas ini berjalan hampir setengah tahun. Oke. Jadi masih seumur jagung lah bisa dibilang. Tapi alhamdulillah dari situ banyak donatur-donatur yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk menyedekahkan harta-harta mereka kepada masyarakat-masyarakat, terutama juga kepada guru-guru ngaji yang tidak digaji. Seperti itu. Jadi komunitas seorang Uca tadi yang infak itu memang lebih ini ya, berarti jemput bola seperti itu. Jadi menggali atau menarik donasi, kemudian disalurkan dalam bentuk paket-paket mungkin apa seperti itu. Untuk bagi-bagi kita dibagi menjadi dua, Pak. Ada di hari Jumat itu khusus untuk kepada jamaah-jamaah salat Jumat ya? Yang ada, ya salat Jumat. Kemudian yang kedua khusus untuk guru ngaji dan marbot masjid. Nah, untuk kita biasanya kasih mereka marbot masjid dan guru ngaji itu biasa kita berikan tidak 1 bulan sekali ya, tapi random sesuai dengan donasi yang diberikan oleh para donatur. Seperti itu, iya. Dan dalam bentuk uang gitu, bukan dalam bentuk barang. Sejauh ini cakupannya di mana ini untuk infak itu? Banyak sekali Pak kita. Ada di Wuluhan, kita sudah banyak sekali. Tapi untuk cabang ya kita masih belum punya Pak, karena kita masih sumber jagung. Cuman untuk berbagi ini sudah kita lakukan di daerah Wuluhan, Ambulu, Jenggawa, Pakusari, Wirolegi, kemudian daerah Mangli, Sukorjo, dan banyak lagi lah. Banyak lagi, artinya memang banyak sekali ya. Dan ini saya juga ikut bersemangat pada akhirnya ini ketika ada sosok pemuda seperti seorang Uca yang tentu memiliki energi positif dan mau menyalurkan energi positifnya gitu ya. Sehingga harapannya tentunya banyak kebermanfaatan yang bisa dirasakan oleh lingkungan sekitarnya. Nah, Uca Jaya Sucipta, ini ngomong-ngomong dari aktivitas Anda saat ini, kesibukan Anda yang juga luar biasa padat ini, ngomong-ngomong sudah inikah menjadi akhir dari perjalanan hidup seorang Uca? Artinya apakah ini sudah menjadi final, saya sudah merasa ini saya sudah puas sampai di sini, atau apa sebetulnya? Masih ada nggak sesuatu yang ingin belum tercapai barangkali? Belum. Banyak harapan-harapan saya terhadap orang-orang di sekitar saya, Pak, gitu. Jadi saya nggak mau berhenti sampai di sini. Ini masih permulaan bagi saya. Jadi ilmu yang saya dapatkan tuh masih belum benar-benar tersalurkan gitu, masih belum benar-benar bisa saya salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ini hanya permulaan bagi saya dan contoh bagi teman-teman di lorong edukasi. Mungkin juga teman-teman banyak yang sudah punya banyak pengalaman dan juga ini ya cerita inspiratif lainnya. Tapi untuk saya sendiri ini masih permulaan Pak, jadi saya masih ingin banyak berkontribusi di komunitas-komunitas lainnya, atau bahkan bisa jadi saya yang ingin punya cita-cita membuat komunitas berbagi lainnya, atau membuka rumah-rumah peradaban lainnya di beberapa daerah lainnya, seperti itu. Supaya banyak yang bisa merasakan dampak positif. Apa cita-cita dari seorang Uca yang mungkin ya dari dulu ini sangat diinginkan, menggelora barangkali dari ketika masih sekolah, dan itu belum kesampaian sampai saat ini? Ada nggak? Saya ingin punya produk UMKM Pak. Saya ingin sekali mengajak teman-teman atau teman-teman yang disabilitas juga itu mempunyai pekerjaan yang baik, mereka punya penghasilan yang mencukupi mereka. Kemudian saya juga ingin punya brand sendiri gitu loh untuk usaha UMKM saya gitu, dan juga bisa ikut terlibat dalam komunitas-komunitas positif lainnya
seperti itu. Apa kira-kira bayangan seorang Uca terkait dengan produk UMKM tadi? Itu kan jadi bagus sekali itu untuk membantu juga kaum disabilitas dan juga mungkin orang-orang yang berkebutuhan yang lainnya. Nah, apa kira-kira produk apa yang diinginkan oleh Mbak Uca ini? Kalau boleh di-sharekan ini mungkin. Nah, kalau produk UMKM sendiri saya tuh lebih suka kepada barang-barang yang tidak gampang busuk alias bisa bertahan lama. Misalnya barang-barang seperti produk baju, kemudian produk-produk keterampilan lainnya seperti kerajinan ya berarti. Kerajinan, iya betul sekali yang bisa bertahan lama itu. Karena saya lihat juga banyak sih teman-teman disabilitas yang punya potensi gitu, Pak. Yang mereka ya. Ya, jadi memang ini cita-cita yang mulia dan barangkali ini sahabat Edukasi yang tertarik bekerja sama ini dengan seorang Uca. Ya Allah. Nah, ini dengan tangan terbuka seorang Uca Jaya Sucipta ini akan mau ya menerima kolaborasi ini yang bermanfaat, tujuannya semata-mata bukan hanya untuk profit tapi juga untuk sosial juga, seperti itu ya Mbak Uca ya. Iya, betul. Ya, baik Mbak Uca, ini dari perjalanan hidup Anda kemudian akhirnya menjadi seorang Uca seperti saat ini, adakah sosok yang menginspirasi seorang Uca yang kemudian beliau atau sosok ini betul-betul sampai saat ini menjadi orang atau sosok yang betul-betul tidak bisa dihilangkan dari hati dan pikiran seorang Uca? Ngomong-ngomong tentang sosok inspiratif ya, sebenarnya bukan inspiratif tapi penyemangat. Sampai sekarang menjadi penyemangat untuk saya menjadi orang yang mau menjadi orang yang berhasil gitulah. Nah, sosok ini adalah orang tua saya, terutama ibu saya. Dan ibu saya selalu bilang, jadilah orang yang mulia. Dadi wong sing mulia. Maksudnya di situ adalah kamu memang bisa jadi nggak punya harta, kamu nggak punya materi, tapi kamu setidaknya bisa bermanfaat buat orang banyak. Intinya kamu harus bisa memberikan apa yang kamu punya sekarang untuk kebaikan orang lain. Jadi jangan tunggu kamu banyak harta baru kamu ngasih atau memberikan bantuan kepada orang lain. Tapi kalau kamu punya ilmu ya kamu sebarkan, ya kamu berikan, ya kamu bantu orang-orang yang lagi membutuhkan itu. Lebih-lebih kalau kamu punya rezeki ya kamu juga harus jangan lupa membantu orang yang membutuhkan itu. Oke. Jadi sampai sekarang. Pesan yang menarik sekali, jadilah orang yang mulia, seberapapun besar hartamu, kalau kemudian kamu tidak menjadi seorang yang mau berbagi, apalah artinya harta itu? Kira-kira begitu. Betul. Sedikit apapun ilmu atau harta yang kamu miliki, kalau kemudian kamu mau berbagi dan memberikan sumbangsih yang nyata, justru itu adalah harta yang terbesar yang barangkali bisa kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Kira-kira ini seperti itu yang bisa saya tangkap dari inspirasi yang mulia sekali dari sosok orang tua, khususnya ibu dari Mbak Uca yang telah memberikan ini semangat juga, tidak hanya bagi seorang Uca secara pribadi, tapi mungkin juga bagi kita semua, sahabat-sahabat Lorong Edukasi dimanapun berada. Oke, terima kasih Mbak Uca Jaya Sucipta atas waktunya berbincang-bincang pada hari ini luar biasa sekali. Aktivitas Mbak Uca dari A sampai Z tadi sudah bisa kita kulik ini, dan tentunya harapan kita semoga ini bisa menjadi manfaat ya, dan juga tentunya bisa menjadi inspirasi bagi kaula muda, dan tentunya generasi muda kita ini juga harus menjadi orang yang optimis. Contohnya sudah ada nyata ini, optimis juga jangan lupakan Allah di sana, di belakang kita, di balik kita, itu semua adalah karunia Allah. Dan Mbak Uca sudah mengingatkan tadi, kalau ingin berprestasi seperti saya, niatkan semuanya hanya karena Allah, itu yang pertama. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih untuk atensi dari rekan-rekan sahabat edukasi semua. Sampai berjumpa kembali di podcast inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.